Dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabut temenanan yang dicabut dari hatinya manusia. Enggak gitu caranya. Walakin yaqbidul ilma biqabdi ahlihi, tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa ahlinya ilmu. Al-hadis. Ini hadis termasuk, kalau kalian ngasih mustalah, termasuk hadis masyhur. Masyhur marwithnaini aw thalathah. Azizu marwithnaini aw thalathah, masyhur marwi fawqa ma thalathah. Ini termasuk contoh hadis masyhur. Tapi dalam hadis yang terkenal teksnya ada bedanya sidik sama ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Dalam teks hadis yang terkenal masyhur biqabdil ulama, kalau di sini biqabdi ahlihi. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mencabut nyawane ulama. Akhirnya ulama itu nyawanya dicabut, ilmu juga ikut hilang. Ini penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan lafaz-lafaz itu semuanya punya arti. Ya, punya arti. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan cara intiza'. Intiza' itu mencabut sing kenceng. Mencabut sing kenceng itu artinya contohnya saya genggam minyak. Genggemenya terus dicabut, angel ya. Akhirnya jabut sing keras, akhirnya baru bisa copot. Itu namanya intiza'. Beda nek saya cuma seperti ini bukan intiza' namanya, tapi ya khudu, mengambil, wong gak kenceng ya. Saya megangnya cuma gini, ya khudu ini namanya, bukan intiza'. Gampang. Tapi kalau intiza', itu saya gegem. Akhirnya cabut angel, tak pekso kan, pekso. Nah itu namanya intiza'. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabut sing seperti ini, bukan. Akhirnya ilmunya jebol, ilmunya hilang. Itu isyarah orang itu dapat ilmu, kemudian kalau sudah masuk ke dalam hati itu sudah mendarah daging, kenceng, istiqomah. Jangan salahkan wong alim kenapa kok istiqomah. Ilmu itu sifatnya akan meresap ke dalam hati sampai mendarah daging sama dirinya para orang alim. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam intiza'an, andaikan Allah mencabut ilmu dengan cara yang seperti itu, maka intiza'an yang dipakai dengan yang dipilih Nabi adalah kalimat intiza'an, maka niscaya ilmu akan dicabut dengan cara seperti itu. Ulama ini akan sulit dicabut ilmunya sampai akhirnya tetap dicabut, akhirnya keras oleh jabut saking mendarah dagingnya ilmu nih gini artinya para ulama. Itu sifatnya ilmu dah. Makanya jangan salahkan kenapa sih para ulama kok soleh-soleh, istiqomah. Berkah ilmu seperti itu. Kita pun mudah-mudahan Gusti Allah memberi ilmu, itu akan seperti itu. Kalau kita akan dikasih ilmu, orang akan istiqomah mendarah daging. Sifat ilmu sudah kayak gitu. Makanya intizaan, kayak nyawa. Orang cabut nyawa ya keras, soalnya nyawanya sudah mendarah daging. Kecuali kalau nyawane orang mukmin, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Nah itu kalau orang mukmin dilemeske, dimudahkan sama Gusti Allah oleh tercabut nyawanya. Nah ini Gusti Allah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, andaikan Gusti Allah mencabut ilmu, niscaya Gusti Allah mencabutnya itu akan intiza, mencabut. Soalnya ilmu akan meresap di hatinya ulama.
Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, tapi Allah mencabut ilmu tidak dengan cara intiza', tidak sekaligus, tapi sidik. Soalnya dulu ketika ulama itu punya ilmu meresap ke dalam hatinya, itu dulu ulama itu enggak langsung segelondong ilmune langsung banyak, enggak, tapi sedikit belajar menghafal sak nazom, akhirnya sa hadis sedikit, akhirnya banyak. Bukan kok segelondong, bukan, tapi sidik. Dan ketika ngambil itu juga enggak segelondong langsung intizaan, akhirnya kosong orangnya, enggak punya ilmu sama sekali, enggak gitu, tapi sedikit. Lah orang kalau dicabut ilmune caranya bagaimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdi ahlihi di kitab kalian. Tapi dalam hadis yang masyhur biqabdil ulama. Tapi Allah kalau mencabut ilmu caranya itu mencabut nyawanya para ulama. Akhirnya ulamanya meninggal, itu juga akan hilang semuanya nyawane sailmune dari bumi. Meninggalkan dunia, nyawanya sama ilmunya. Akhirnya ketika ulama itu meninggal, sudah kebaikan itu sudah juga hilang dari bumi. Soalnya ketika ada orang kok dipilihkan ilmu sama Gusti Allah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah inginkan dia ikut jadi baik, Allah buat dia paham ilmu agama. Sekarang Allah sudah kasih orang itu ilmu, itu tanda kalau dia dikehendaki baik sama Gusti Allah. Orang jadi ulama itu tanda kalau dia dikehendaki baik sama Gusti Allah. Nah sekarang ulama dicabut sama Gusti Allah nyawanya, berarti Allah juga mencabut kebaikan sangka bumi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Terus hadis, al hadis ya kan, masih ada terusnya berarti. Hatta idza lam yubqi, sampai ketika Allah tidak menyisakan ulama seorang pun, gak ada lagi sisane, penerusnya sudah gak kayak pendahulune. Ittakhadhu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin sing bodoh-bodoh. Soalnya kebutuhan manusia sama sosok pemimpin itu mesti orang itu nggak betah tanpa pemimpin, nggak betah. Mereka harus mengangkat pemimpin sing bisa menjadi sandarannya mereka. Nah, ulama dulu jadi pemimpin ya enak, soleh ulama. Nah, ulama yang meninggal, penerusnya nggak ada, tetap orang-orang akan mengambil pemimpin, tapi bukan alim lagi sekarang pemimpinnya, nggak ada yang meneruskan. Nah, akhirnya ittakhadhu ru'usan juhala, kata Nabi. Akhirnya mereka mengambil pemimpin itu sing bodoh-bodoh. Sing sifatnya bodohnya itu bagaimana? Fasu'ilu. Akhirnya pemimpin yang bodoh-bodoh ini ditanyai, ya, ditanyai hukum, atau ditanyai solusi, atau ditanyai fatwa. Ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka bodoh, mereka pun fatwa. Mereka nggak akan menjawab la adri, gengsi. Yang menjawab la adri itu hanya para ulama sing ikhlas-ikhlas. La adri itu saya tidak tahu artinya. Makanya ketika kita kok ditanya, kok kita nggak bisa, jangan sungkan-sungkan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Nah, walaupun ma'araftu, saya tidak tahu. Iku ada riwayat la adri nisful ilm, kalimat la adri itu separuhnya ilmu. Yang mengatakan la adri berarti dia sudah separuh ilmu. Lah itu tidak diketahui sama orang-orang sing bodoh-bodoh. Yang tahu kalimat la adri saya nggak ngerti itu hanya ulama, dan sing melafatkan itu hanya wong sing ikhlas. Imam Malik dulu ditanya,
ditanya soal 20 soal yang dijawab cuma 6, yang lainnya jawabannya la adri, saya nggak tahu, wallahu alam, nggak tahu. Itu kita jangan sungkan lah. Itu orang ini pemimpin yang bodoh-bodoh yang meneruskan ini, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, akhirnya mereka itu fatwanya tanpa ilmu, fadhallu, akhirnya mereka sendiri itu sesat, wa adhallu, dan membuat orang lain juga sesat. Berarti ilmu apa ini yang dicabut, yang tidak ada penerusnya? Sing orang itu ketika mengkhilafi itu sing orang ketika mengambil penerus lain itu mereka sesat. Ilmu syariat. Mereka tidak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa memahami hadis Nabi, nggak bisa memahami hukum-hukum seperti ulama-ulama yang alim. Akhirnya ketika itu mereka bisa sesat ketika tidak memahami Quran hadis. Bahaya nek sesat dhewean dosa, tapi dosa dewi. Tapi nek menyesatkan orang itu ya tambah tikel dosane, dia sendiri dosa sesat, ditambah menanggung sesatnya orang-orang yang dia sesatkan itu. Bahaya.